Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Farah Anissa dari kelas R2H Bimbingan dan Konseling. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kode etik profesi konselor. Disimak baik-baik ya. Apa itu kode etik? Kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap profesional bimbingan dan konseling di Indonesia. Berikutnya, dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling. 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pengertian APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia adalah organisasi profesi yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan kualifikasi akademik strata 1 dari program studi bimbingan dan konseling serta program pendidikan konselor atau PPK. Berikutnya, menurut APKIN dan IKI, kode etik profesi konselor secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Kualifikasi. 2. Informasi, testing, dan riset. 3. Proses layanan. 4. Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. 5. Hubungan kelembagaan. 6. Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. 7. Ketaatan profesi. Sebelum kita beralih ke materi berikutnya, saya akan menjabarkan terlebih dahulu. 1. Kualifikasi. Seorang konselor wajib memiliki WPKNS, wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Konselor juga berhak memperoleh pengakuan atas profesinya. 2. Informasi, testing, dan riset. 1. Informasi. Seorang konselor harus menjaga dan menggunakan informasi mengenai klien dengan baik. 2. Testing. Hanya boleh diberikan kepada konselor yang berwenang untuk ditafsirkan hasilnya. 3. Riset. Saat melakukan riset, hindari hal yang merugikan klien. 3. Proses layanan. Proses layanan itu dibagi menjadi 2. 1. Hubungan dalam pemberian layanan yang berisikan kewajiban konselor menangani klien sampai klien yang mengakhiri hubungan kerja. 2. Hubungan dengan klien. Konselor harus menghargai dan mengutamakan kepentingan klien. 4. Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Penting sekali bagi konselor sharing informasi, konsultasi, dan bisa membantu alih tangan kasus jika minimnya keahlian. 5. Hubungan kelembagaan. Hal ini berkaitan dengan aturan pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Jika konselor bekerja dalam suatu perusahaan atau hubungan kelembagaan. 6. Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Jika konselor praktik mandiri, harus tetap menaati kode etik dan berhak mendapat dukungan
serta mendapat izin terlebih dahulu dari Apkin. Lalu, konselor harus bijaksana bila memberi informasi kepada pihak lain. 7. Ketaatan profesi. Sebagai konselor, hak dan kewajiban harus selalu dikaitkan dalam tugas sesuai yang tercantum dalam kode etik, serta konselor harus mengingat sanksi jika melanggar kode etik tersebut. Pelanggaran terhadap kode etik sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga Apkin pada bab 10 pasal 26 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Ayat 1. Pada organisasi tingkat nasional dan tingkat provinsi dibentuk Dewan Pertimbangan Kode Etik, Bimbingan dan Konseling Indonesia. 2. Dewan Pertimbangan Kode Etik, Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai fungsi pokok, yaitu 1. Menegakkan penghayatan dan pengalaman kode etik, bimbingan dan konseling Indonesia. 2. Memberikan pertimbangan kepada pengurus besar atau pengurus Apkin daerah atau adanya perbuatan melanggar kode etik, bimbingan dan konseling oleh anggota setelah mengadakan penyelidikan yang seksama dan bertanggung jawab. 3. Bertindak sebagai saksi di pengadilan dalam perkara berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling. Bentuk pelanggaran. 1. Kepada konseling, membuka rahasia klien. 2. Kepada organisasi, mencemarkan nama baik. 3. Kepada rekan sejawat, menghina. Perubahan kode etik dari IPBI di tahun 1991 menjadi Apkin di tahun 2004. 1. Anggota yang penting bergelut dalam bidang bimbingan menjadi anggota difokuskan pada konselor. 2. Tidak dijelaskan mengenai kualifikasi menjadi harus jelas kualifikasi yang dimiliki konselor. 3. Klarifikasi bantuan karena perbedaan latar belakang menjadi kompetensi disamakan, kecuali alih tangan kasus, bukan kewenangan konselor. 4. Mementingkan klien dan lembaga menjadi bertanggung jawab, kebijaksanaan, ketentuan, dan pengetahuan. Tujuan kode etik profesi konselor atau bimbingan konseling adalah sebagai berikut. 1. Melindungi konselor menjadi anggota asosiasi dan konseli sebagai penerima layanan. 2. Mendukung misi Apkin. 3. Kode etik merupakan prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan. 4. Kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. 5. Kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan anggota asosiasi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like and share videoku ini ya. Bye, see you.